Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Para hadirin hadirat Majelis Maulid wa Ta'lim Dakwah Pemuda Islam yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama yang saya hormati para habaib, khususnya orang tua kita bersama Al-Habib Muhammad bin Haidar Al-Hamid, Wal-Habib Abdullah bin Haidar Al-Hamid, Wal-Habib Ali bin Haidar Al-Hamid, dan juga yang lain. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, beliau selalu mendukung apapun gerakan dakwah, apapun gerakan daripada ngaji, sholawat. Alhamdulillah, kita mudah-mudahan mendapatkan berkah-berkahnya beliau. Apalagi beliau ini masih keturunannya seorang wali besar, anak cucu Nabi Muhammad yang bernama Syekh Abi Bakar bin Salim. Seorang wali, seorang alim, seseorang yang sangat dikenal bukan hanya di Indonesia saja, tetapi di pelosok timur tengah. Beliau Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim radhiyallahu anhu sangat dikenal dari ilmunya, akhlaknya, dan juga budi pekertinya yang baik. Beliau bukan hanya ibadahnya banyak, bukan hanya ilmunya banyak, akan tetapi Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim ini adalah orang yang banyak suka bersedekah, mempunyai hobi untuk bersedekah, dan diriwayatkan bahwa beliau setiap malam menjamu makan 1000 orang. Setiap malam diberi 1 roti, 1 orang mencapai 1000 orang. Ini adalah kemuliaan dan juga kedermawanan beliau Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim radhiyallahu anhu, yang mana beliau tidak kita dengar bahwa beliau itu punya pabrik atau punya PT atau punya industri atau yang lain, tidak. Akan tetapi ini satu bukti bahwa ketika orang bersedekah itu tidak mengurangi sedikit pun daripada hartanya, bal yazdad, akan tetapi tambah. Ini ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma qasamalun min sadaqatin, tidak akan berkurang harta seseorang karena orang itu mau bersedekah. Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim radhiyallahu anhu, rumahnya di atas di kota Ainan, provinsi Hadramut. Suatu saat ada seorang ibu tua datang membawa beberapa ons daripada gandum. Datang ke sana maksudnya mau ikut urun, mau ikut nyumbang untuk bisa mendapatkan keberkahan jamuan setiap malam 1000 orang. Orang itu datang lalu dihadang oleh murid-muridnya, dan murid-muridnya bertanya, "Mau kemana Bu? Mau kemana Mbak? Ada enggak Syekh Abu Bakar bin Salim? Ada enggak gurunya? Kenapa Bu harus saya panggil guru saya?" Dijawab, "Aku ingin nyumbang ini, ada beberapa ons, ada 1 kantongan ini. Saya mau ikut urun nanti malam, kalau memang ada sedekah di situ, ada mau jamuan, maka aku mau ikut urun." Maka santri-santri yang mengatakan, "Sudah Bu, sampai bawa pulang aja. Bawa pulang aja, sudah guru kita alhamdulillah nggak butuh, sudah seperti ini. Sudah banyak setiap malam 1000 orang dijamu. Sudah bawa pulang aja, terima kasih, sambil makan aja."
ibu yang datang dengan bahagia, dengan senang, dengan perasaan bangga, hancur hatinya, sedih hatinya, kembali pulang. Tapi Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim itu dengar apa yang diucapkan santrinya kepada ibu tua itu, maka langsung turun dari rumahnya dan dipanggil, wahai ibu, tolong kemari kembali lagi. Engkau datang ke sini mau apa? Saya datang ke sini, saya mau ikut nyumbang, tapi katanya sudah nggak perlu, sudah banyak, antum ini sudah punya banyak, sudah nggak perlu lagi ini sumbangan saya. Jangan Bu, saya butuh. Terima kasih, saya terima. Mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan kasih keberkahan dalam umurnya, dalam kesehatannya, dalam keluarganya. Saya terima dengan senang hati. Maka ibu tadi itu yang asalnya hancur, patah hatinya, tersambung lagi karena diterima oleh Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Lalu santri dikumpulkan semuanya dan dimarahi satu persatu sambil mengatakan, inna nashkur 'alal qalil, kaifa nashkur 'alal katsir. Kalau kita ini enggak mau terima kasih dengan yang sedikit, terus bagaimana kita mau terima kasih yang banyak? Lek titik aja disyukuri, sedikit aja kita enggak terima kasih. Terus kalau sudah banyak, kira-kira terima kasih enggak? Kira-kira syukur enggak? Man lam yashkuril 'alan nas lam yashkurillah. Sebarang siapa yang tidak mau terima kasih dengan manusia, maka sungguh dia tidak terima kasih dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang terhormat jajaran pengurus jamaah daripada Masjid Al-Ihsan, kami ucapkan terima kasih atas sambutannya. Mudah-mudahan masjid ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan masjid ini dijadikan tempat dia turun rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya masjid ini nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, para pemuda, para pemudi yang dibanggakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita kumpul lagi setelah kita libur bulan suci Ramadan, dan kita menghadapi Idul Fitri, dan sekarang masih suasana daripada Lebaran. Mudah-mudahan puasa kita, tarawih kita, tadarus kita semua diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan kita dipanjangkan umur kita sampai Ramadan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat, bisa puasa dan bisa tarawih, dan kita juga mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Lebaran identik dengan baju baru. Boleh nggak saya pakai baju baru? Boleh. Sunnah. Nabi menganjurkan untuk pakai baju baru. Kenapa? Idharuz zinah, untuk menampakkan bahwa hari itu kita berhias untuk Allah. Dan disunnahkan kalau sholat Idul Fitri atau Idul Adha, disunnahkan tidak pakai baju warna putih, tapi pakai baju yang berwarna. Kenapa? Karena warna itu menampakkan rasa hias dan juga rasa senangnya dia, dan terutama di bulan Zulhijjah, terutama di hari-hari Lebaran. Makanya kalau Lebaran boleh sholat tadi itu pakai warna-warni. Yang nggak boleh itu satu, sholat Jumat. Sholat Jumat ini yang ngaku cinta Nabi, ikut sunnahnya Nabi, ojo gaya kelar-kelir, pakai yang warna putih. Kalau Lebaran monggo, saya ini Arema satu jiwa. Saya mau pakai baju biru, saya mau pakai sarung biru, saya mau pakai sorban biru, saya mau pakai imamah biru. Monggo nggak apa-apa, pakai biru semua. Satu lagi bilang, Beb, saya ini pecinta DPI, sarung saya hijau, kelambi hijau, koplo hijau, untune kalau untunya hijau itu namanya sama dengan Pangeran Bulet.
Boleh pakai baju baru. Nggak punya pakai baju baru, nggak punya baru, cari yang terbaik di lemarinya. Tapi iki wis 2 tahun, iki wis setahun, iki wis 3 bulan, iki seminggu gitu pakai yang terbaik. Idhar zina. Boleh kita itu bangga, kita menampakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Lebaran. Akan tetapi jangan dianggap Lebaran itu hakikatnya itu ada di baju. Ini nggak nyoyo aku nanti. Pokoknya nggak nyoyo. Sakit, enjoy tak sakit. Kemana? Tedung, enjoy tak tedung. Lu kenapa? Tak mulai baju tak beri persen. Jadi saya kemarin ini belum Lebaran. Kenapa? Karena tak pakai baju baru. Begitu. Ada lagi di rumahnya bilang, Beb, rumah saya ini belum Lebaran. Kenapa? Tahu cemilan nih. Tahu cemilan? Genggu. Ada cemilan, tak ada, Beb. Jadi belum Lebaran. Hati-hati. Hakikat Lebaran itu bukan bajunya yang baru, bukan beraneka macam makanan-makanan minuman, akan tetapi hakikatnya itu adalah satu ketika dia itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah, termasuk juga Khulafaur Rasyidin, sampai-sampai Nabi mengatakan, ana Madinatul ilmi wa Aliyun babuha. Aku adalah pintunya, aku adalah negerinya ilmu, sedangkan Ali ini adalah kuncinya. Sayyidina Ali riyo-riyo di omahe, disambangi oleh konco-koncone, disambangi sama teman-temannya. Datang, ternyata beliau lagi makan roti garing, wes roti garing, daun tutui. Biasanya dicemplungkan, ini tidak ada. Apa sahabatnya heran, hampir mau ini, ada ini Lebaran, mana jujur mana kue-kuenya, mana makanannya, mana Allah, mana daging, mana ayam, mana itu ketoprak. Lebaran ini. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah menjawab dengan jawaban mengartikan Lebaran itu apa. Beliau mengatakan, al-yawm lana 'id wa ghadan lana 'id wa bil ams lana 'id wa kullu yawmin la na'silha fa huwa 'id. Hari ini mungkin Lebaran, bisa saja. Kemarin bisa saja Lebaran, besok bisa saja Lebaran. Pokoknya satu hari itu mulai pagi sampai malam nggak melanggar perintahnya Allah, mikir yoyo. Ini baru Lebaran, satu hari. Nggak nunggu Syawal, nggak nunggu Dzulhijjah. Insya Allah masih di Sya'ban, insya Allah masih di Safar, insya Allah masih di Rabiul Tsani. Kalau dia hari itu lolos daripada pelanggaran-pelanggarannya Allah, maka dikatakan dia berlebaran. Hubungan dengan lebaran, Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi radhiyallahu anhu, sahib Sudud Durar yang kita kenal, orang alim, abid, cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam kalamnya beliau, dalam tulisan beliau, dalam ceramah beliau, beliau menceritakan
ada seorang keluarga, bapak sama ibu, keluarga yang fakir, keluarga yang miskin, nggak punya apa-apa, punya anak soleh luar biasa. Anaknya ini selalu membanggakan orang tuanya, membuat orang tuanya senang. Gak deket dengan narkoba, gak tahu yang namanya pergaulan bebas, sholat, kumpul ulama, kumpul salihin, masjid, musholla, taklim, itu terus yang ada di lingkungannya, yang selalu dia ada di lingkungannya. Orang tuanya ketika lebaran nangis, gak usah nangis. Anaknya cerdas, tanya, Pak, Bu, waktu mampu, kok nangis? Ini lebaran kok nangis? Di mana-mana lebaran itu tertawa senyum, lu kenapa? Orang tua tadi mengatakan, nak, maafkan ayahmu, nak. Ibunya pun juga mengatakan, nak, maafkan ibumu, nak. Engkau ini selalu membahagiakan kita. Kamu tuh anak yang soleh, anak yang nurut, anak yang patuh, anak yang dibanggakan insya Allah di hadapan Allah nanti hari kiamat. Tapi maafkan ayahmu ini, di hari lebaran ini saya nggak bisa membelikan kamu baju. Di hari lebaran ini saya nggak bisa ngasih kamu makan makanan yang enak. Di hari lebaran ini saya tidak bisa memberikan kue-kue yang beraneka ragam. Maafkan orang tuamu. Ya memang itulah keadaan orang tuamu. Nangis itu bapaknya, nangis itu ibunya depan anaknya. Anaknya menjawab, Bu, Pak, jangan nangis, jangan pernah menangis. Ketahuilah wahai ayahku, ketahuilah wahai ibuku, jika engkau ridho dengan aku, itu sudah nikmat untuk aku, itu lebaran untuk aku. Kapanpun engkau ridho kepada aku, engkau cinta kepada aku melihatmu dalam keadaan ridho, dalam keadaan senang, maka itu lebaran untukku. Bukan baju, bukan makanan. Lebaranku itu adalah ridhomu, wahai orang tuaku, wahai ayahku, wahai ibuku. Itu lebaranku, bukan yang lain-lain. Allahu Akbar. Hubungannya dengan lebaran, ridho orang tua adalah lebarannya anak ini. Maka sungguh beruntungnya kalau kita ini sudah mendapatkan ridhonya orang tua kita. Ibu kita ridho, anak kita, bapak kita ridho kepada kita. Kalau sudah bapak ibunya ridho, jangan pernah takut mati kapanpun dan dimanapun. Ridho Allah fi ridho walidain, wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Ridhonya Allah itu ada di ridhonya kedua orang tua, dan bencinya Allah, murkanya Allah pun juga ada di kemurkaannya orang tua. Sampai dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa di pagi hari dia itu dalam murkanya Allah, tetapi orang tuanya ridho, maka Allah jadi ridho. Barang siapa di pagi hari dalam ridhonya Allah, tapi dalam murkanya orang tua, maka Allah menjadikan dia dimurkai oleh Allah. Orang tua, para pemuda, para pemudi, remaja-remaji, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Berapa kali Allah itu mau menegur kita dalam Al-Quran, wabil walidaini ihsana, dengan kedua orang tuamu yang baik, yang baik, yang baik. Jangan nunggu kebaikan dari orang tuanya. Orang tua nggak ngasih kebaikan, kita tetap memberikan kebaikan kepada kedua orang tua. Ayo cari ridhonya orang tua, bikin orang tuanya senang, bikin ayahnya bangga, bikin ibunya pun juga bangga. Gimana caranya? Dengan kita jadi anak yang soleh, insya Allah orang tua kita akan bangga dengan kita. Jangan pernah meragukan kasih sayangnya orang tua kepada kita.
Kita ini kadang-kadang ragu-ragu, bercuma direken oleh bapakku, gak direken oleh ibuku. Hati-hati. Demi Allah, orang tua kita masih mencintai ini kepada kita dimanapun kita berada. Ada yang menampakkan dan ada yang tidak menampakkan. Ada yang punya rasa gengsi dan ada yang tidak ada gengsi. Bahkan ada yang memperhatikan berlebihan. Kalian semua mungkin tahu dan sudah hafal, sering sampai dengarkan di mubalik-mubalik bagaimana ceritanya seorang anak dalam sakaratul maut ditalakini tidak bisa, ditalakini oleh sahabat-sahabat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi nggak mau jawab, nggak bisa sama sekali, seperti dikunci. Waktu itu di zaman Nabi Muhammad SAW, lapor ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini nggak bisa, sakaratul maut, kesulitan. Kanjeng Nabi tanya, dia punya orang tua kan? Ada, ibunya masih ada, tapi kayaknya sudah musuhan dia, atau sudah nggak tegur sapa. Bilang ke sana, minta ridhonya kepada ibunya. Sekarang dalam keadaan sakaratul maut. Didatangi sahabat-sahabat, ibu, putranya dalam keadaan sakaratul maut, dalam sakarat, minta ridhonya bu, ridhokan anaknya, halalkan anaknya, ikhlaskan anaknya. Ibunya bilang enggak, tidak akan pernah saya ridhoi, tidak akan pernah saya ikhlaskan. Dia menyakiti hatiku, dia membuatku sedih, dia membuatku terhina. Tidak akan pernah. Dirayu berkali-kali, tetap saja tidak mau. Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana? Maka Rasulullah mengatakan, kalau begitu kumpulkan kayu bakar, kita bakar. Bilang sama ibunya, kita lagi nunggu, kita lagi nyari kayu bakar, disuruh sama Rasulullah untuk bakar anaknya. Kalau nggak ditutupi, sahabat langsung ambil kayu bakar, ketemu ibunya, bu, saya disuruh sama Rasulullah untuk bawa kayu untuk bakar anaknya sampean. Cinta seorang ibu, cinta orang tua tetap akan keluar. Ketika dibilang anaknya dibakar, jangan dibakar anakku. Aku sudah ridho kepada dia, aku sudah ikhlas, aku maafkan dia, aku ridhoi dia. Ketika ibunya mengatakan aku ridhoi dia, sahabat di sana mendengarkan anak itu langsung mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Orang tua jangan kita sia-siakan, jangan kita biarkan mereka kita durhakai. Dalam kitab Adabul Mufrad Imam Al-Bukhari, Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, barang siapa yang buat orang tuanya nangis, sungguh dia masuk dalam kategori durhaka sama orang tua. Sampai nangis nawung tubuh, sampai ayahnya nangis, sampai ibunya nangis, maka sudah ditulis oleh Allah, ini anak durhaka. Dan anak yang durhaka ini ditakutkan meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah, meninggal dalam keadaan jelek. Orang tua kita, Masya Allah, luar biasa. Sayyidina Ali Zainal Abidin, cicitnya Kanjeng Nabi, itu diceritakan bahwa orang tuanya belum pernah lihat punggungnya anaknya. Tidak pernah lihat punggungnya. Loh, kenapa? Kalau depan orang tuanya tidak pernah membelakangi, jalannya mundur. Ada orang tuanya jalannya mundur sampai keluar. Orang tuanya mengatakan, aku tidak tahu belum punggungnya anakku sama sekali dalam hidupku. Sahabat teman-temannya pernah tanya, Sayyidina Ali bin Abi, katanya engkau ini orang yang paling bakti sama orang tua. Kok tidak tahu makan bareng? Kok tidak pernah makan bareng? Kok makannya sendiri-sendiri? Dijawab sama Sayyidina Ali bin Abi, ya, aku nggak bisa makan dengan orang tuaku.
Bukan tidak bisa Pak, aku takut. Aku takut ngambil sesuatu yang mana setelah aku ambil orang tua sudah lihat. Mau diambil, kaset. Aku di sini cukup. Maka termasuk aku adalah anak yang durhaka. Aku mengambil sesuatu yang sudah dipandang oleh orang tuaku, aku ambil duluan. Aku durhaka, gak mau. Sudah biar makan dulu, nanti sisanya kasihkan kepada saya. Ini anak yang soleh, anak yang berbakti. Sejak berek saya ini, mangan barang di wong tua nih. Ya insya Allah tidak ada nih, tak ono. Paling ono yang didito. Kalau makan bareng, wong tua nih cukup, cukup Pak. Sampai harus tunggu apa? Bu, apa cukup Bu? Sampai harus tunggu aja aku. Ya wes, ini anak durhaka atau anak berbakti ini ya? Kadang-kadang nggak disisai, makan sendiri. Sama istrinya makan enak-enak, orang tuanya nggak pernah dibawakan enak-enak. Hati-hati ya, anak muda-muda, para pemuda-pemudi. Kalau sampai makan-makan di luar jangan lupa bawa berkat untuk ibunya, bawa berkat untuk orang tuanya. Makan enak tuh seafood, ya. Makan martabak, mulai nagogo pun nabuntu. Atau kadang-kadang makan martabak pulang gue mendol. Jadi anak kurang ajar. Gini begitu. Hati-hati orang tuamu. Cari ridhonya orang tua. Wala taqul lahuma uffin. Janganlah kalian mengatakan uff. La ilaha illallah. Saya pernah baca kitab Tampilul Mutakallim. Seorang ulama mengartikan di sini bukan saja, tetapi artinya menutup hidup. Wala taqul lahu jangan kamu mengatakan maksudnya apa? Kamu tutup hidungmu karena kamu tercium bau tidak enak dari orang tuamu. Kamu cium sesuatu, cium bau yang tidak enak dari ayahmu, dari ibumu. Kamu itu hati-hati durhaka. Orang tuamu tidak pernah ketika kamu masih tadi, masih kecil, buang air terus justru seneng loh anakku buang air, masya Allah, sehat walafiat ya. Kadang-kadang dikencing orang tuanya. Wah, gendong-gendong kencing. Tak ngamuk lu, masya Allah, tak ngamuk. Makanya dikatakan bahwa tercium bau dengan orang tua yang ingat dulu bagaimana sama orang tuanya. Dicoba kalau seseorang kalau sudah sukses SMA, S1, sudah nikah, kadang-kadang ada cobaan sama orang tua ini. Cobaannya apa? Kadang-kadang malu sama orang tuanya, malu sama orang tuanya, nyebut namanya saja kadang-kadang malu. Siapa nama ayahnya, siapa nama ibunya, terus kabarnya apa positif ibu, terus siapa malu. Pribadi saya, ketika saya masih kecil selalu saja ditanya orang, siapa namanya Muhammad Al-Habsyi. Abah saya pernah cerita, tidak tegur, ya Allah, aku sih urip lho, gak disebut jeneng kulit bodoh. Lah ya boleh wis mati kok. Wah, sejak itu saya takut. Tidak pernah saya sebut nama saya kecuali saya bilang Muhammad bin Ahmad Al-Habsyi. Muhammad bin Ahmad Al-Habsyi. Bangga. Sekarang kadang-kadang malu dengan orang tuanya. Apalagi orang tuanya sudah sakit-sakitan. Sakit-sakitan. Malu. A'udzubillahi min dzalik. Berapa banyak anak yang durhaka. Orang tua sudah sakit-sakitan, orang tua sudah jumbo dengan alasan saya sibuk, saya punya perusahaan, istri saya seorang pegawai, anak saya sekolah, ibu besok begini, sibuk semuanya. Wis daripada
nanti terganggu waktu saya, terganggu waktu istri saya, terganggu waktu anak-anak saya, sudah saya masukkan ibu saya ke panti jompo. Hati-hati. Anak yang pernah atau yang berani masukkan orang tuanya ke panti jompo, sedangkan dia mampu untuk merawatnya, ketahuilah anak tersebut durhaka sama orang tuanya. Dia meninggal dunia dalam keadaan suul khatimahnya, jelek dia mati-matinya nanti. Malu semua orang tuanya, ada yang sakit tua, ada teman-temannya, gak usah wis inggirno. Bikinkan rumah di belakang sendirian sana, jangan di rumah kita. La ilaha illallah. Ketahuilah, orang tua kita tidak pernah malu dengan kita. Ketika kita masih kecil, kita dibawa kemana-mana, digendong, dibawa dengan selendangnya, ke pasar dibawa, ke toko dibawa, ke jalan dibawa, pergi pengajian dibawa, sholat dibawa. Tidak pernah malu, bahkan kalau ada kerjaan dibawa juga dalam kerjaannya. Tidak pernah terus anaknya masuk ke panti asuhan atau dititipkan ke orang luar. Hendak bangga dibawa. Kalau anak sekarang bilang, sudah saya malu biar mati jompo. Na'udzubillah min dzalik. Ada cerita yang sangat menakutkan sekali. Na'udzubillah min dzalik. Seorang anak masuk ke panti jompo, berapa per bulannya? Per bulannya 350, sudah saya bayar untuk 2 tahun. Minta alamatnya, dikasih alamat palsu dan juga dikasih nomor palsu. Maksudnya apa? Biar nggak hubungi, nggak ganggu dia. Mau aku tak jompo 1 bulan sekali. Suatu saat absen 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tak ada nyombo, sibuk mungkin kemana-mana. Datanya ke sana, orang tuanya sudah meninggal dunia. Mana ibuku? Oh, sampai dihubungi mati semuanya, sudah meninggal dunia. Mungkin pikiran kita itu akan harus guru-guru. Enggak. Oh ya wes, alhamdulillah ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hati-hati orang tuamu. Jannatuka wa naruka, itu surgamu, dan juga itu adalah nerakamu. Hati-hati. Ayo kita banggakan mereka. Ayo kita bakti dengan mereka. Karena sesungguhnya orang tua tetap akan sayang kepada kita semuanya. Dan ayo kita berusaha jadikan lebaran momentum daripada lebaran ini adalah dengan kita ubah diri kita menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti dengan kedua orang tua. Ayo kita senangkan apa yang kita keluarkan sedikit dibandingkan dengan orang tua kita. Rasulullah SAW ditanya seseorang, ya Rasulullah, aku pernah bawa orang tuaku haji tak gendong. Saya berangkat tawaf, sa'i, ke Mina, ke Arafah, jumrah, halul, tawaf wada, pulang lagi ke rumah. Ya Rasulullah, saya angkat ya Rasulullah, saya gendong ya Rasulullah ibu saya. Apakah saya sudah dikatakan membalas jasanya orang tua? Rasulullah tersenyum sambil mengatakan, sungguh yang kamu lakukan itu tidak sebanding dengan satu tekanan yang ditekankan ibumu ketika kamu mau keluar dari rahim ibumu. Makanya kita diajarkan sama Allah apa? Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma. Ya Allah, rahmati. Bukan ya Allah jadikan kami bisa membalas. Ya Allah, ij'alni arham. Jadikan aku bisa merahmati Nabi. Karena kita nggak bisa merahmati orang tua, nggak mampu kita balas. Jadi kita serahkan sama Allah. Ya Allah, Engkau yang balas. Allah, Engkau yang balas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menggerakkan hati kita untuk semakin cinta dengan orang tua kita, untuk bisa bakti dengan kedua orang tua kita, untuk bisa membanggakan kedua orang tua kita. Apapun keadaan orang tua kita, tetap kita harus cinta kepada mereka. Tetap kita doakan. Jika memang benar-benar cinta, doakan kedua orang tuanya. Ketika bangun malam, jangan hanya sebut nama istri, anak-anaknya dan teman-temannya saja. Sebut nama ibumu, sebut nama ayahmu, sebut dalam sholat-sholatmu, sebut dalam sujudmu. Kedua orang tuamu yang telah mendidikmu, yang telah melahirkanmu, yang telah memberikan segala-galanya, jiwa dan raganya semua untuk kita.
Jangan lupa untuk selalu kita doakan dan selalu kita berbakti kepadanya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dan juga dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah dengan sayang-Mu yang besar, sebagaimana mereka dulu sayang dengan kita, perhatian dengan kita, berkorban untuk kita semuanya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. Kami kumpul di sini semua Allah, dalam masjid-Mu ya Allah, di rumah-Mu ya Allah, dengan para habaib, dengan para kiai, dengan para alim ulama, dengan wajah-wajah pecinta Sayyidina Muhammad SAW. Kami mengangkat tangan ini ya Allah, tangan-tangan yang fakir, tangan-tangan yang kurang, tangan-tangan yang penuh kesalahan. Allahumma ya Allah, ighfir walidina ya Allah. Ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Dosa ayah kami ya Allah. Dosa ibu kami ya Allah. Sayangilah keduanya ya Allah, sebagaimana ya Allah mereka menyayangi kita ketika kita masih kecil. Allahumma ya Allah. Ya Allahumma ya Allah. Orang tua kita kadang-kadang cari harta yang haram, cari harta yang gak benar ya Allah. Kadang-kadang mereka tuh cari itu untuk kita ini ya Allah. Kita yang rengek-rengek minta sesuatu, orang tua kita gak bisa, akhirnya cari yang haram ya Allah. Allahumma ya Allah, anak ini ya Allah minta kepadamu ya Allah, maafkan ya Allah kesalahan-kesalahan yang telah dibuat itu ya Allah. Allahumma ya Allah, kedua orang tua kita ya Allah kadang-kadang teledor dalam waktunya, teledor dalam ibadahnya ya Allah. Kadang-kadang untuk ngomong kita ya Allah, kadang-kadang untuk perhatian kepada kita ya Allah, kadang-kadang untuk nyenangkan kita ya Allah. Allahumma ya Allah, sebagaimana mereka cinta kepada kita ya Allah, cintailah mereka ya Rabb, cintailah mereka ya Allah. Maafkan ya Allah atas kesalahan-kesalahannya, atas waktu-waktu yang telah diteledorkannya ya Rabb. Allahumma ya Allah, orang tua kita yang masih hidup ya Allah, panjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat. Panjangkan umurnya ya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Orang tua kita sakit ya Allah, sembuhkan ya Allah ibu kita ya Allah. Sembuhkan ya Allah ayah kita ya Allah. Sembuhkan ya Allah ayah kita ya Allah. Sembuhkan ya Allah ibu kita ya Allah. Orang tua kita ya Allah ketika kita masih sakit ya Allah. Orang tua siap untuk utang di sana sini, siap untuk ambil pinjaman sini, bahkan siap untuk kerja di rumahnya orang demi kesembuhan anak-anaknya. Allahumma ya Allah, sembuhkan mereka ya Allah, sebagaimana mereka dulu sayang dengan kita ya Rabbal Alamin, ya Akramal Akramin, ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, orang tua kita ya Allah. Allahumma ya Allah, orang tua kita ya Allah, sampaikan ya Allah untuk bisa haji ya Allah, untuk bisa haji ya Allah, untuk bisa haji ya Allah, untuk bisa ziarahnya makam Nabi Muhammad ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikan kami anak-anak ya Allah, anak-anak yang soleh, yang mampu ya Allah. Berikan kami rezeki ya Allah untuk bisa haji ke kedua orang tua kita ya Rabb, ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, berikan kami ya Allah kemampuan untuk bisa menyenangkan kedua orang tua kami ya Allah, untuk bisa mewakafkan tanah, masjid, madrasah, sekolahan atas nama kedua orang tua kami ya Rabb. Orang tua kami ya Allah yang sudah meninggal dunia ya Allah, sayangi mereka ya, jadikan kuburannya taman-taman surga ya Allah. Allahumma ya Allah, sampaikan kabar-kabar yang baik dari kita ya Allah, dari anak-anak kita ya Allah, dari anak-anaknya ya Allah. Sampaikan ya Allah ketika kita baik, ketika kita soleh ya Allah. Allahumma ya Allah, ketika kita melanggar ya Allah, jangan disampaikan ya Allah, jangan disampaikan ya Allah, jangan disampaikan ya Allah. Cukup hidupnya banyak nangis orang tua kita ya Allah, jangan dibikin di kuburannya banyak nangis ya Allah, jangan dibikin di kuburannya banyak nangis ya Allah, jangan dijadikan di kuburannya banyak menangis ya Allah. Jadikan di kuburannya senang melihat anak-anaknya soleh, dekat dengan masjid, dekat dengan musola, dekat dengan orang yang soleh, dekat dengan Al-Quran, dekat dengan pengajian. Allahumma ya Allah, ketika nanti di hari kiamat, ketika nanti di hari kiamat banyak orang tua yang bangga dengan anak-anaknya yang soleh ya Allah. Jadikan ya Allah orang tua kita bangga nanti kami di hari kiamat dengan kita ya Rabb, ya Allah. Kita nggak punya apa-apa ya Allah kecuali Nabi Muhammad ya Allah, kecuali Rasulullah, kecuali Sayyidina Muhammad. Allahumma bijahi Sayyidina Muhammad
Muhammad iqbalna. Allahumma bijahi Sayyidina Muhammad iqbalna. Allahumma bijahi Sayyidina Muhammad iqbalna. Ya Allah, dengan kebesaran Nabi Muhammad, kabulkan doa kami ya Rabb. Kabulkan doa kami ya Rabb. Allahumma ya Allah, malam ini adalah malam haul daripada Al-Habib Shalih bin Muhsin Al-Hamid. Ya Allah, berikanlah keberkahan beliau kepada kita semuanya ya Rabb. Allah, kumpulkan kita dengan orang yang soleh, kumpulkan kita dengan orang-orang yang baik. Allahumma ya Allah, kedua orang tua kita ya Allah, nanti di hari kiamat kumpulkan dengan Nabi Muhammad SAW dengan syafaatnya ya Rabb, ya Arhamar Rahimin, ya Akramul Akramin. Allahumma arham walidina, Allahumma arham walidina, Allahumma arham walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma shfi mardahum, Allahumma shfi mardahum, Allahumma shfi mardahum wa tawwil a'marahum fi sihha wal afiyah wa balligh hajatahum. Allahumma arzuq li aba'ina wa ummahatuna al-hajj baitillahi al-haram, al-hajj baitillahi al-haram wal umrah wa ziyarati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam عاجلا غير عاجل في عهد السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أولاد الصالحين. اللهم اجعلنا بارين لوالدينا يا رب. اللهم اجعلنا بارين لوالدينا يا رب. اللهم اجعلنا بارين لوالدينا يا رب. اللهم اجعل جمعنا هذا يا رب اجعل جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل منا أحد شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم يا الله yang hadir di sini semua ya Allah, jaga imannya ya Allah. Jaga imannya ya Allah, jaga imannya ya Allah, jaga Islamnya ya Allah, jaga akhlaknya ya Allah. Allahumma ya Allah, yang hadir di sini semua ya Allah, matikan dalam keadaan husnul khatimah. Jadikan kuburan kami nanti taman-taman surga ya Rabb, taman-taman surga ya Rabb. Allahumma ya Allah, jangan Engkau matikan kami itu dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ya Allah, satu permintaan ya Allah, satu permintaan ya Allah. Ketika sakaratul maut, Nabi Muhammad yang menuntun kita, Nabi Muhammad yang menuntun kita, Nabi Muhammad yang menuntun kita. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, panjangkan umur habaib kita ya Allah, panjangkan umur guru-guru kita ya Allah, panjangkan umurnya ya Allah, orang-orang yang soleh di antara kita ya Allah. Allahumma birahmatika ya Arhamar Rahimin, ya Akramar Akramin, ya Akramar Akramin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.